pembahasan kita tentang hubungan titik-titik perpotongan kendala pada perlindungan dengan solusi basis. Ya. Kemarin sudah kita kerjakan dengan cara aljabar, dengan cara substitusi. Ya. Dan kita dapatlah hubungan antara titik-titik sudut sebenarnya ya, kalau kita lihat di gambar itu, di grafik kita, titik-titik sudut membentuk titik sudut. Ini ada daerah visible, daerah layak, daerah solusi, dan ada daerah di luar solusi, daerah yang tidak layak. Yang solusinya sini kita lihat, kalau solusi itu berada di luar daerah layak, maka ada variabel itu yang bernilai negatif. Ya. Jadi layaknya itu ketika semua variabel bernilai positif. Ya. Nah, kita coba bahas kembali yang telah kita bahas minggu lalu dengan menggunakan matrik. Ya, kita buat model kita dulu. Ya. Kalian dalam bentuk standar maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 berdala constraint x1 ditambah 2x2 ditambah s1 sama dengan 6, 2x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 8, min x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 1, kemudian x2 ditambah s4 sama dengan 2. Semua variabel tidak negatif. Oke, bisa saja seperti itu singkatnya ya, boleh. Semua variabel tidak negatif. Oke. Nah, coba kita lihat ini. Ya. Pertama kita lihat sesuai urutan kita kemarin. Tapi saya nggak tahu ya yang saya buat itu sesuai dengan urutan kita waktu kuliah kemarin. Tapi kalau tidak urut nanti kalian sesuai saja label setiap titik itu. Mungkin saya agak berbeda sedikit. Nah, ketika kita ambil non basis itu adalah x2, x1 dan x2. Artinya apa ini kemarin? X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 gitu. Nah, basis kita yang lain selain ini komplemennya yaitu S1, S2, S3, S4. Oke, basis. Lalu bentuk matrik ya. Matrik kita katakanlah nama matrik itu B ya. Bisa aja sudah dari basis itu. Matrik yang berkorespondensi dengan basis. Yang kolom-kolomnya dibentuk oleh ini. Oke. Nah, urutan perhatikan urutan nanti ya. Urutan ini. Berarti ini kita nolkan. Terbentuklah nanti matrik yang kolom-kolomnya dibentuk oleh koefisien-koefisien dari S1, S2, S3, S4 ya. Yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, oke ya. Nah, jadi B itu adalah matrik ya, matrik persegi ya, sebanyak constraint kita yaitu 4 kali 4 yang kolom-kolomnya terdiri dari kolom-kolom dari variabel basis itu S1, S2, S3, S4 ya. Ini, nah kita tutup ini. Kalau X1, S2, 0 kan ini ya. Nah ini dia. Oke, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 seterusnya. Oke. Nah, berarti kita cari inverse
bisa mencari inverse matrik 3x3 ya, secara manual ya. Nah, kemudian kita cari nilai XB kita nih. Apa namanya? XB, X basis. Nah, X basis atau variabel basis yaitu S1 sesuai urutan itu ya. S2, S3, S4. Oke. Nah, ini sama dengan B inverse kali B. Dikali B, oke? Dan tadinya di sini ya, kan tadinya sini kan, ya nggak? Kita ambil ini matrik besar kita ambil yang basis saja, misalnya ini. Nah, ini B-nya ya, ini B-nya. Nah, ini B kali X, X-nya juga berkorespondisi dengan basis kita tadi, ya. Nah, ini kita misalkan XB ya. XB ya, jadi XB-nya adalah variabel yang berkorespondisi dengan basis kita tadi, yang terdiri dari S1, S2. Oke, ini tanda vektor ya. Jadi kalau kalian ngetik pakai latex atau Word, nah ini tebal ya, tebal miring biasanya, tak perlu pakai garis. Garis ini menandakan, karena saya tulis manual pakai spidol, menandakan dia vektor, saya kasih baris gitu ya. Nah, ini sama dengan B. Ini enggak? B kali SP sama dengan B. Kemudian kita kalikan kiri dengan B inverse, B inverse identitas XB sama dengan B inverse kali B. Nah, matrik elemen itu matrik elemen itu. Ya. Nah, kalikan ini. Kalikan ini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 kalikan dengan B yaitu 6 8 21 ya. 21 ya. Plus kanannya B. Nah, B juga vektor ya. Kita kasih tanda vektor. Ya. Nah, ini sama dengan identitas kali ini ya, 6 8 2. Oke, nah inilah dia. Inilah S1-nya 8, S2-nya S1-nya 6, S2 8, S3-nya 2, S4-nya 1. Oke. Nah, sama dengan yang kemarin ini. Oke. Yaitu ini berkorespondensi dengan titik A ya enggak? A yaitu X1 0, X2 0 ya. Pada grafik yaitu di titik A. Jadi basis yang ini berkorespondensi dengan titik 0,0 ya pada grafik kita ya. Nah, kita ambil contoh tadi 6 basis. Kita ambil dari titik B ya, 6 basis kita. Ketika apa? X2 0, S2 ke 0. Lalu basisnya X1, S1, S3, S4. Kalau kalian misalnya satu urut, ini masalah di sini nanti. Misalnya kalau kalian buat S2 aja di sini misalnya ya. Nah, di sini harus kalian balikkan juga. Ya. Nah, letak ini juga harus kalian balik juga ya. Bisa terbalik juga ya. Di sini juga terbalik juga ya. Nah, biasa dalam apa? Matrik. Jika kalian memindah-mindahkan kolom baris, itu variabelnya juga ikut berubah lah. Oke, hati-hati. Kemudian membasis-basis. Bentuk. Coba bisa kalian ikut ini. Apa B-nya di sini?
Apa B-nya? Apa tadi B itu? Matrik persegi yang berkorespondensi dengan basis. Yaitu kolom-kolomnya terdiri dari kolom-kolom dari basis. Nah, B apa? Kolom pertama apa? Itu kolom X1. X1 apa? 1 2 min 1 0. Nah, ini 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Oke. Ya. Lalu kalian cari B inverse. B inverse. Nah, cari ya, saya cari ya. Saya cari pakai Excel. 0 boleh kan cari pakai Maple, pakai MATLAB. Nah, pelajaran kita bukan mencari inverse ya. Mencari inverse kan sudah berlalu ya. Tapi kalau di ujian nanti ada apa ujian? Kamu bisa pakai itu. Saya kasih 3x3 kan bisa gunakan alat ini menghitungnya ya. Kalkulator saintifik kalkulator pun bisa ya. Kalau kita punya kalkulator yang saintifik kalkulator bisa kalian cari inverse sampai berapa order berapa itu materinya masih bisa ya. Okay. Nah, B inverse. Okay. Nah, XB-nya, nah urutannya hati-hati. Urutannya itu X1, S1, S3, S2 sama dengan B inverse B. Oke, inverse kita adalah 0, 1, 0, 0 setengah min setengah setengah 0 0 0 1 0 0 0 0 1 kali B 6 8 2 1. Oke, nah nanti kalian cek hasilnya ini ya. 4 2 5 2. Oke. Jadi X1 ini X1 ini X berapa? S1 ini S3 ini ada S4. Oke. Nah itu dia. Nah ini titik B ya. Di kita paling titik B 4 0 ya. X1 nya 4, S2 nya 0 karena dia tidak basisnya lah, basis 0. Oke. Nah, kita ambil satu lagi. Nanti sisanya 12 lagi kalian ya. Oke, non basisnya saya ambil yang tidak, yang di luar itu, di luar daerah visible. Saya ambil S2, S3 ya. S2, S3 basisnya oke, X1, S2, S1, S4 ingat ya. 4. Nah, kita bentuk matrik B-nya. Apa matrik B-nya? 1 2 0 ini 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1. Oke, nanti kalian cari inverse-nya. Oke, cari inverse-nya. Oke, inverse-nya ini sudah saya cari. Ini 0 0 1 0. Ini sepertiga min 1 min sepertiga. Ini min sepertiga 2/3 min 1 min 2/3. Ini 0 0 0 1. Oke. Ada pertanyaan? Enggak Pak, hurufnya tadi yang ini beda Pak jawabannya sama Bapaknya hari ini. Beda.
Di mana bedanya? Yang di S3 S4 Pak. S S3 S4. Iya Pak. S3 5 di sini. Kemarin berapa S3-nya? S4 2. Iya Pak. Hah? Saya sering itu Pak. Saya hitung. Ya, nanti cek aja ya. Harus sama. Sama. Kalau ada apa mungkin kita keliru ngitung harus sama. Oke. Nah, kemudian XD-nya saya urutan tadi X1, X2, S1, S4, yaitu B inverse B. Oke, ini 0, 0, 1, 0, sepertiga, sepertiga, min 1, sepertiga, min sepertiga, min sepertiga, 2/3, min 1, min 2/3, 0, 0, 0, 1. Kita kalikan dengan B, yaitu 6, 8, 2, 1. Dapatlah kita 7/3, 10/3, min 3, min 4/3. Nah, ini kemarin apa? Berkorespondensi kondensi dengan kemarin saya label atau ini J, saya label J 7/3, X1 7/3, X2 10/3. Ini tidak visible, berada di luar daerah solusi, ya. Jadi invisible solution, solusi yang tidak layak, enak, ya. Invisible solution, ya. Karena ada variabel negatif. Pokoknya kalau ada variabel negatif, nah, tidak memberikan solusi yang layak. Nah, ini contohnya. Ya, nanti kalian lanjutkanlah untuk melatih apa? Melatih perkalian matrik kalian, ya, cari inverse matrik. Nah, membosankan, ya, memang membosankan, tapi harus dikerjakan, ya. Oke. Berarti ada berapa komputasi lagi? Baru 3, Pak, 12 lagi, 11 lagi. mohon maaf Pak, nanya itu 6821 atau 6812 Pak? Yang bagian XB-nya 6812 ya? 6812, sorry. Kok dari tadi dia kan? Iya, makanya hasil matrik. Oh iya, makanya salah ya. Iyalah 6812. 12 makanya beda. 12. Tuh, 12. Oke. Nah, Yang ini juga Pak. Ya, oh iya Pak. Iya, nggak ada salahnya. 12. Ya. Nah, jangan salah. Enggak, saya bilang ingat model kita ini terus sampai pertengahan semester ini aja kita otak ini. Tak ada yang lain. Oke. Nah, bisa kalian membentuk ini. B itu tidak bisa ya, membentuk B ya. Membentuk B. B itu kalian bentuk dari basis ya, variabel basis. Yang kolom-kolomnya dari kolom-kolom dari variabel basis. Hati-hati dengan urutannya. Kalau urutan di sana berubah, di sini harus berubah juga. Misal kalau kalian taruh ini S2-nya di depan, berarti S2-nya di atas ini, oke? Kalau nggak salah hasilnya, oke? Ada pertanyaan tentang ini? Bisa kita lanjutkan? Oke. Masih ingat operasi baris elementer? Masih seger, kabur. Nah, kita coba pakai itu ya. Ya.
kendalanya sih ya. Nah, supaya jangan terlalu rame ya, saya coba ambil koefisiennya saja. Saya ambil di sini X1, X1, X2, S1, S2, S3, S4, ruas kanan itu B. Saya tulis ruas kanan ya, ruas kanan. Oke, bisa terus. Ini saya kasih garis sini ya. Nah, saya tulis ini, tapi saya hanya tulis koefisiennya saja ya. Nah, ini saya tulis 1 ya, 2 min 1 0. Oke, ini 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ini 6 8 1 2. Saya kasih batas ini terus kanan. Nah, itu saja dan ada begitu. Nah, kalau dikasih ini kan bisa membaca ya. X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 6. Oke? Nah, bisa baca ya. 2X1 tambah X2 tambah S2 tambah X2 tambah S2 sama dengan 8. Min X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 1. X2 ditambah S4 sama dengan 2. Oke? Nah, memudahkan kita bekerja. Jadi kenal atau orang itu pakai variabel seperti itu. Kelihatan kan? Oke. Terlalu boros. Jadi kalau ada tabel begitu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk pakai apa? Pakai variabel ya. Mengembalikan dia dari sini ke sini, sini ke sini. Oke, harus bisa ya. Nah, coba seperti ini. Coba kalian perhatikan. Ini non basis. Kita ambil non basis X1, X2, basis S1, S2, S3, S4. Dalam bentuk seperti ini nampak kalian ciri-ciri basis itu apa? Basis. Saya buat sesuai urutannya S1, S2, S3, S4. Ada ciri khasnya. Kalau non kita katakan non basis X1 dan X2, apa maksudnya ini? X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Artinya kalau kalian nolkan itu, tutup ini ya, 0 ya, kan 0 itu. Apa nampak? S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 8. S3 sama dengan 1, S4 sama dengan 2. Iya kan? Sama dengan sini kan? Boleh tutup ini kan? Ya, kalau 0 tutup kan? Langsung dapat kan? Iya, Pak. Apa ciri khasnya di situ kalau basis? Kalau kalian lihat. Coba lihat, S1 1
membentuk bangsa identitas, Pak. Apa? Mat- Pada baris pertama ini kolom S1 ini kan ini Iya, Pak. kolom ketiga dengan baris pertama dan 1. Pada baris-baris berikutnya koefisiennya 0. Nah, makanya itu disebutkan dengan basis standar, basis satuan atau basis standar biasanya. Ya, basis standar. Tidak harus basis seperti itu ya. Ini basis khusus bentuknya, basis standar. Ya, S1 ya, pada baris S1 di sini, baris pertama ini, pada kolom S1 koefisiennya 1, pada baris-baris berikutnya koefisiennya 0. Nah, ini enak di sini kan, kalau tutup di sini nggak apa itu. Kalau tutup di 0 kan, S1 S2 0 tutup, nah, langsung otomatis kita dapat. Nah, oke. Nah, S2, berarti S2 pada baris ini, pada kolom S2 koefisiennya 1, pada baris-baris lain koefisiennya 0. 0. Juga S3 pada baris ini, ketiga ini, pada kolom S3 koefisiennya 1, baris-baris lain koefisiennya 0. Nah, itu ciri basisnya. S4 seperti itu juga. 1, 0, 0. Oke? Nah, jadi dengan otomatis kalau lihat itu kita S1 sama dengan 6, S2 sama dengan 8, S3 sama dengan 1, S4. Nah, pada bentuk tabel ini kalian lihat aja di sini langsung 2, 1, 8, 6, oke? Nah, coba kita ikuti contoh kita yang tadi. Setelah itu kemana kita lagi? Apa yang kita basiskan lagi? Non basis apa? Non basis contoh kita yang tadi X2 ya. X2 S2 basis itu non basis ya. S1, nah kita lihat tadi X1 non basis X1 ya, X2. Nah sekarang X2 basis, X2 tetap tidak basis, X1 tukar tempat ya. Coba lihat, bukan tempat di sininya ya, tempat maksudnya di non basisnya. Tadi X1 non basis, sekarang berubah apa? S2 yang non basis. Berarti X1 menggantikan S2 sebagai basis. Nah, ikuti urutannya nih. S1 tetap basis, ya, tetap basis, ya. S2 digantikan oleh X1. S2 keluar nih, berarti dia keluar ya dari basis, digantikan oleh X1. S3 masih tetap, S4 masih tetap. Nah, boleh berubah sini. Nah, nulisnya sini juga berubah ya. S1 tetap, S2 keluar digantikan oleh X1 ya. S3 tetap, S4 tetap. Oke. Oke. Paham? Nah, jadi apa keterangannya di sini? X1 menjadi basis pada baris kedua
menggantikan X2. Nah, oke. Catatan di sini, catatan. X1 menjadi basis pada baris kedua menggantikan X2. Oke. Apa ciri-ciri basis? Tadi apa ciri-ciri basis? Baris satunya tuh sama, Pak. Ini sekarang ya. Kolom. Saya tandai lah ya. Baris kedua itu sekarang adalah kita gunakan warna F5 ya. Ini ya. Oke. Di situ dia bertukar tempat. Sekarang X1 di sini. Oke. X1 di sini. Oke. Apa yang kita inginkan? Kita ingin koefisien X1 di sini 1. Iya, Pak. Di sini 0 nanti, di sini 0 nanti, di sini 0. Apa yang kalian lakukan? Itulah operasi garis OB. elementer. Untuk jadikan ini 1, kalian bagi saja hidup dengan 2. Ini setengah, Setengah 0. ini 0, ini setengah, ini 0, ini 0, ini 4. bagi 2 kan? Oke? Supaya ini 0 gimana? Dikurang. Operasinya terhadap ini ya, Iya, Pak. terhadap baris ini ya. Nanti baris ini kita namakan dengan baris default namanya. Ya. Jadi istilah itu nanti kita sebut baris default. Gimana cara menamakan ini? Yang baris itu dikurang. Baris ini dikurangi baris ini. Sebenarnya di sini boleh juga baris ini dikurang setengah dari baris ini, sama saja di sini. Iya, Pak. 1 kurang 1, 0. 2 kurang setengah, 3. 1 kurang 0, 1. 0 kurang setengah, 0 kurang 0, 0 kurang 0, 6 kurang 2, 4, 2. Paham? Bagaimana supaya ini 0? Ditambah. Ini ditambah setengah dari ini atau langsung saja di sini. Ini ditambah ini. Ya enggak? Ini tambah ini, 0. ini tambah ini, 32. ini tambah ini, 0. ini tambah ini, Setengah. ini tambah ini, 1. ini tambah ini, 0. ini tambah ini. 5. Ya. Oh, ini udah 0. Kita beruntung dia laki. Dia laki-laki. Dua laki, air laki-laki. Ya kalau udah 0 dicatat aja kan? Iya, Pak. 1. Sama nggak hasil kita tadi? Sama, Pak. Sama. Oke? Nah, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nanti kalian lanjutkan. Menggantinya satu-satu ya. Jangan, nggak bisa dua-dua. Satu-satu. Mana kalian akan pergi gitu kan? Lihat aja kombinasi yang dekat, yang dekat-dekat, ya, yang dekat-dekat. Kita buat videonya terlalu panjang lah. Aja pulang nonton deh. Oke, nah kita lanjutkan. Kita pilih non basis kita apa sekarang? Non basis, ikuti contoh kita sebelumnya. S2, S2, S3. Coba lihat. S2 tetap, S3 masuk menjadi non basis ya, berarti keluar ya, bukan masuk ya. Kalau basis masuk istilahnya. Jadi kalau di sini kita katakan X1 itu menjadi basis, berarti X1 entering variable, bahasa kerennya.
entering variabel yang masuk basis. Oke. Yang keluar basis apa sih? Yang entering itu. Oke. Oke. Nah, non basisnya sekarang. Nah, coba S1 tetap, S2, X1 tetap di sini, ya, lihat. S3 yang keluar, ya, berarti yang masuk apa? X2. Nah, itu dia ya. S4 tetap. Nah, ganti. Exchange, exchange, ya. Basis exchanging, oke, pertukaran, oke, kalian lihat aja ini, mana yang tetap, S2 berarti S2 non basis, berarti S1 nya tetap, kita lihat di sini S1 tetap, lihat di situ S1 tetap, S1 tetap, oh S3 ada masuk sini berarti S2 nya yang menggantikan S3, oke, nah kita tulis urutannya seperti itu. S1 tetap, X1 tetap, oke, X2, S4, ya. Nah ini kita hapus, Nah supaya kita jangan ragu tadi proses yang tadi kita buat ini, ya. Proses yang baru ini untuk menandai aja supaya kita mudah mengingatnya. Kalau kita sudah tahu, nah anak ini kadang-kadang membantu juga ya. Oke, membantu juga ini menandainya. Oke. Hapus. Oke. Nah, yang mana yang ini ya, nak? Di sini ya, S3-nya yang pertukarannya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kita tandai aja. Jadi S3 basis tadinya digantikan oleh X2 pada baris 3. Boleh kita tulis ya. X2 sini pada tabel yang ketiga ini catatan X2 menjadi basis pada baris ketiga menggantikan ini S2 ya, S2 ya, menggantikan S3 ya. Ini X2. Nah ini dia. Nah, apa tadi ciri-ciri basis? X2 harus 1 di sini. Enggak? Harus 1 di sini dia harus 0, di sini harus 0, harus 0. Dan operasi yang menyebabkan ini 1, menyebabkan ini 0, ini 0, ini 0 berlaku untuk baris yang berkorespondensi. Oke? Nah, operasi menyebabkan ini 0 berlaku untuk baris ini semua. Operasi menyebabkan ini 0 berlaku untuk baris ini. Operasi menyebabkan ini 1 berlaku untuk baris ini. Operasi menyebabkan ini 0 berlaku untuk baris ini semua. Untuk ini jadi 1 apa operasinya? Kalikan dengan 2/3 atau ini dibagi 3/2 sama aja. Oke? 1. Jadi ini 0. Ini kita hapus dulu ya. Nah. Oke? Ini 0. Ini berapa? 3. Sepertiga. Ini 2/3. Ini 0, ini 10/3.
kurangnya ya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, ini kan 0, 0, 0, 0. min sepertiga. Berapa? Min. Oke. Supaya ini 0, Kurang ini dikurang. Nah, benar. setengah. Ini dulu. Ini lebih mudahnya. Ini dulu. Ini kurang ini aja ya. Ya. Nah, 0 kurang ke sini ya. 0 kurang 0, 0. 0, Ini kurang ini. 0, Ini kurang ini. 1, Ini. 0, Iya. Tapi satu. Min 1. min 1, Ini. Min 1. 1, 0. 0. min Min 3. 3. Menolkan ini. Bagi 2 aja ini dulu. Enak. Atau ini guys. 1 dikurang ini. Setengah dikurang setengah kali ini. Enak. Iya, Pak. Operasi sama. Ini 1 dikurang setengah kali ini. 0, 1, Pak. 1. Oke. Ya basisnya dasar. Apalagi ini kan. Iya, Pak. Ini ke sini ya setengahnya. 0, Pak. Ini kurang setengah kali ini 0. 0, Ini 0, kalau basis itu mudah aja enggak itu. Ini dikurang kurang seperempat. nah, setengah dikurang seperenam ya. Iya, Pak. Berapa nih? 2/6, Pak. Berapa? 2/6, Pak. 2/4. 6, Pak. 6 ya. Iya, Pak. 2/6. 6 bagi 3, 26 sepertiga ya. Iya, Pak. Mana sepertiganya? Yang itu. Ini Iya, Pak. sepertiga. Yang ini 0. Min 2/3. Di sini ya? Iya, Pak. kurang setengah. Min sepertiga, Pak. Ini sepertiga. Ya, hati-hati. Kalau susah jangan buat di luar seperti ini. Ini 0. 0. Ini harus 7/3. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Kalian lanjutkan lah Iya, Pak. latihan OBE karena sampai pertengahan semester itu aja kalian tuh hitung pakai OBE. Di mana terdekat lagi? Biasa kalau melihat terdekat kalian lihat di gambar titik apa yang dekat dengan situ sehingga kalian bisa mengganti ini satu saja. Mungkin sekarang coba S2-nya tetap, S3 kalian ganti dengan S4 ya. Dia S3 menjadi basis, S4 keluar gitu aja, kombinasi itu aja ya sampai 14 nanti ya, kan enggak dapat 15 kan, 14 aja kan. Oke. Itu oke, itu untuk latihan ya, untuk latihan menghitung, latihan memperlancar OBE lagi ya. Oke. Ganti-ganti lah basis satu persatu. Jadi basis diganti satu persatu. Nggak bisa sekali dua ya. Ada satu keluar, satu masuk. Ya, keluar satu masuk. Oke, ada 3 cara itu. Ya, cara substitusi, cara membentuk submatrik tadi, ya submatrik yang berkorespondensi dengan basis. Kemudian dengan cara saling menukarkan variabel basis. Oke. Nah, kira-kira yang lebih enak kerjanya mana? Nggak ada deh. Bosan namanya. Enak yang kemarin, Pak. Enak yang kemarin. Iya, Nah, kalau saya lebih enak apa? OBE, Pak. Pakai ini tadi. Matrik
matrik. Oh, yang matriks tadi, Pak. Matrik itu kalian buat saja rumusnya di Excel itu atau di Maple cuma ganti-gantikan angkanya dan catat. Iya, Pak. Ya, Heeh. pokoknya ketiganya kan harus bisa, ya. Nah, itu kita mencek semua kemungkinan ya, kemungkinan apa namanya, setiap perpotongan dari constraint atau titik-titik sudut, ya, bisa juga disebut dengan titik ekstrim, ya, titik corner point atau extreme point, ya, dari grafik kita itu, oke. Nah, dan kalau kita mencek semua, wah, coba kita bayangkan, itu baru 6 variabel, 4 constraint. Kita harus mencek 15 kemungkinan. Kalau pertama besar, tambah banyak. Ya. Nah, dalam istilah kombinatorik namanya, kalau mencek semua kemungkinan itu namanya complete enumeration. Pernah kalian dengar istilah ini? Complete enumeration. Ya. Kita list semuanya kemungkinan itu. Dan di antara yang ada itu kita cari yang terbaik. Wah, kita 15 nih. Kita cari yang terbaik. Kriteria baik kita apa tadi? Nilai Z. Ya. Kriteria terbaik kita adalah pada nilai Z yang maksimum, ya, yang terbesar di antara nilai-nilai Z yang ada itu. Nah, itulah kita pilih. Itu kita pilih di daerah raya. Jadi ya, karena nilai Z terbesar itu ada yang lebih besar dari 12/2/3 itu, tapi dia tidak berada di daerah yang layak. Oke. Nah, tentu ada cara yang lebih bagus. Ya, tidak perlu kita mencek semuanya. Ya. Nah, metodenya akan kita bahas. Prinsipnya sama seperti ini, ya. Kita namakan dengan metode simplex. Nah, untuk aljabarnya saya kasih tugas membaca buat kalian, ya. Untuk aljabarnya saya silakan kalian membaca aljabarnya, ya. Saya langsung pada teknis, ya. Teknis. Untuk apa namanya? Teknis untuk metode simplex ini. Oke. Ini dasarnya nih. Perubahan dari basis ke basis itu adalah dasar dari metode simplex. Oke. Nah, kalau metode simplex dia tidak perlu mencek semua, ya. Dia mencek apa namanya, nilai yang memberikan harapan yang lebih baik. Nah, gitu. Kalau kita cari harapan yang lebih baik, ya, rasa-rasa terbaik apa yang kita cari, ya. Ya. Kalau orang tuh merasa tak mau itu, apa yang kita dekati dia, kan? Jadi lah kira-kira mau sama kita, ya. Ngabisin waktu aja, ya. Oke, nah itu bagusnya metode simplex gitu. Nah, kalau metode simplex kita ikutkan ini sekalian, ya. Aku setuju. Kita ikutkan fungsi tujuannya dalam proses OBE-nya. Jadi tidak perlu kita posisikan terakhir. Kalau ini kan kita cari Z-nya setelah kita dapatkan nilai X satu S2-nya, lalu kita masukkan fungsi tujuan, dapat nilai Z-nya juga. Ya. Bagi yang suka Java nih, enjoy belajar ini, enak. Gak sulit-sulit lagi. Kalian bisa memanfaatkan Excel kalian, kita belajar di Excel. Kalau Excel bagaimana? Bagusnya power video atau kita zoom langsung? Bagusnya video ya. Di tampilan di sini kalau ada sorot tidak bagus juga. Oke. Nah, untuk
menggunakan metode simplex sama seperti tadi. Tapi Z yang kita ikutkan di sini, Z kita bawa ke ruas kiri semua, kurang 3x1 kurang 2x2 sama dengan 0 di sini. Oke, nah dengan 0. Oke, saya pahami. Nah, bawa ke kiri ya. Nah, ini x1 ditambah 2x2 ditambah s1 sama dengan 6. Ini 2x1 iya ya, 2x1 ditambah x2 tambah s2 sama dengan 8. Ini min x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 1. Ini x2 tambah s4 sama dengan. Nah, keterangan ini nggak usah kita tulis ya, karena defaultnya seperti itu, semua variabel tidak negatif. Oke? Karena teori simplex itu bekerja di kuadran yang pertama, ya. Space-nya di situ. Jadi itu sudah default. Tapi dalam model kita harus buat ya. Tertinggal itu di diskon nilainya 25%. Gitu. Ya. Karena kalau model mesti tulis. Karena ada model, ketika model itu variabelnya bebas tanda. Nanti kita pelajari bagaimana mengkonversi yang bebas tanda menjadi bentuk yang standar. Oke? Bebas tanda. Biasa dalam model-model finansial kadang-kadang timbul seperti itu, bebas tanda ya. Kalau negatif uang keluar 0, tidak untung tidak rugi, plus uang masuk, ya, bit masuk, piti masuk, ada minahnya piti masuk, bit masuk, inflow, bahasa Inggris inflow, outflow, inflow, oke? Nah, empat, nah sama seperti tadi kita jangan ribet kita dengan variabel. Kita buat variabel di sini. Z, x1, x2, s1, s2, s3, s4. Ini kita buat ruas tanam. Nah, hilangkanlah. Nah, ada ini kita kan. Ini 1 ya. 1. Ini min 3. Ini min 2. Min 2 ya. Oke, ini min 0, 0, 0, 0. Oke. Ya. Ini 1. Tadi 2. Apa tadi? Min 1. 0 ya. Oke. Ini 2, 1, 1, 1. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Space saya perlu space juga supaya saya rapatkan sedikit ya. Saya perlu space. Ini 2 ya, 2, ini 1, 0, ini 2, 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah ini kita buatnya sama dengannya, ya. Kita batasi aja seperti ini, ya. 8,
ada yang kurang nih. Kemana perginya? Sorry. 1 0 0 1 0 0 1. Ini 8 1 2. Oke. Mana bisa membentuk tabel simplex? Ini tabel simplex namanya ya. Namanya tabel simplex. Oke, X saja bisa diterjemahkan jadi KX simplex. Oke. Kemudian biar indah ya. Aksesoris. Nggak pakai garis-garis kan apa-apa juga. Asal lurus. Ya. Nah ini 0 0 0 0. Oke. Nah kalau ada seperti ini, kalian juga harus bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk ini ya. Berarti kalau bentuk ini adalah Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian buat ini seperti ini ya. Tanda negatif ini karena oke. Nah, nampak tuh. Saya kayaknya harus hapus ini karena saya perlu aksesoris di sini. Aksesoris. Oke, ini oke ya, saya hapus ya. Saya perlu aksesoris di sini. Tambahan saya di sini. Ini perlu nih. Ini kasih garis di sini nanti batas. Oke. Nah ini basis. Oke. Nah ini perlu basis. Nah di buku Wiston itu kalau ada basisnya di sini buatnya apa apa juga. Tapi kita seragamkan aja. Bisa kalian mau buat basis di sini boleh aja. Misalnya basisnya di sini kan. Basis. Boleh. Oke. Tadi ciri-ciri basis apa? Pada baris. Pada baris korespondensi dia 1. Baris ini dia 0. Oke. Nah, boleh kalian buat sini. Tapi untuk keseragaman kita buat sini lah. Berarti basis ini siapa? Untuk baris ini. Z. Baris ini S1. Baris ini S2. Baris ini S3. Nah, udah. Nah, jangan salah. Oke. Harus seimbang ya. Bagusnya nanti kalau apa kalau ada mahasiswa tidak bisa lurus, perlu buku yang ada barisnya. Oke. Nah, basis. Nah, kalau dalam buku Wiston dikasihnya label sini. Ini baris 0 namanya. Ya, boleh kalian tambahkan, boleh juga. Kalau mau nambahkan sini, boleh aksesoris saja, tidak harus ya. Baris, ini basis, ini baris 0, baris 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi tujuan itu di labelnya baris 0. Gunanya untuk menerangkan kepada kalian langkah-langkah ya, teknis dari metode simplex. Kalau kalian mau ngasih apa? Ngasih apa namanya? Aksesoris lagi boleh. Iterasi perubahan dari basis ke basis itu kita kali iterasi. Ya, iterasi. Nah, ini iterasi 0 namanya. Dalam bentuk kalau tabel namanya tabel awal ya. Tabel awal. Tabel awal. Atau iterasi 0. Nah, itu keterangannya. Boleh kalian taruh 0 aja sini, iterasi 0 gitu. Ini keterangan aja, tabel awal. Oke. Tabel awal kita seperti ini lagi. Oke. Tabel awal dari metode simplex. Oke. Nah,
Boleh juga kalian kasih aksesoris ini untuk membedakan fungsi tujuan dengan kendala. Kasih garis titik-titik ini untuk membedakan ini. Oke. Jadi baris 1 sampai 4 kendala, baris 6 adalah fungsi tujuannya. Nah, tapi yang penting itu di sini ya, dari sini ke kanannya. Nggak pakai garis, nggak apa-apa juga, ada juga kasih garis begini. Nah, terlalu ramai nanti. Cukup seperti itu. Nah, apa langkah kita? Sekarang basis kita ini. Basis kita. Nah, tadi adalah yang kita bahas terakhir tadi adalah bagaimana perubahan dari satu basis ke basis yang lain. Nah, yang non basis sekarang X1, X2, ya kan? Kalau kalian pilih, mana yang kalian pilih? Mau jadi basis X1 atau X2? X1, X2 Pak. Atau sembarang? Kenapa X2? Karena lebih banyak satu Pak. Oh, angka satunya. Gak apa-apa, gak apa-apa, itu kan gampang kan. Saya melihat baca pikiran kalian, bagaimana kalian menganalisa sesuatu. Kalau kamu, Luisi? Iya Pak, sama Pak X2. X2 juga? Kamu X2 juga? Karena banyak angka satunya. Coba lihat. Persoalan kita adalah memaksimumkan Z. Nah, kalau bentuk seperti ini jadi positif. 3X1 ditambah 2X2. 1 unit X2 kalian naikkan, itu kan memaksimumkan ya. 1 unit X2 kalian naikkan, berapa kontribusi terhadap keuntungan? 2 itu Pak. Kalau kalian naikkan X1 yang tadi kan sekarang 0 ya. Iya Pak. X1 kan sekarang 0 ya. Ya, karena dia non basis kan. Iya Pak. Kalau kalian naikkan X1, berapa kontribusinya terhadap keuntungan? 3 Pak. 3, mana yang menentukan? Menaikkan X1 atau menaikkan X2? X1 Pak. X1. Nah, nanti aljabarnya kan pelajari. Iya Pak. Oke, baca ya. Bisa bahan ajar saya kalian baca, bisa buku Winston. Buku Ambiatahan juga sudah ada terjemahannya, boleh. Lieberman, Hilda Lieberman, jilid 1 ada. Itu bukan saya tahu ya. Bisa diperpustakaan ada. Boleh kalian fotokopi, share. Kalau di internet tidak ada yang bahasa Indonesia, dan yang terjemahan. Mungkin kadang-kadang ada juga yang punya Facebook, tapi harus masuk ke Facebook dia, minta dia, mungkin bisa. Kalian carilah. Bahan ajar sekarang banyak tersedia di internet, nggak susah kalian belajar. Oke? Jadi apa tadi? Logiknya lebih menguntungkan kita menaikkan X1 daripada X2. Karena kontribusi X1 lebih besar daripada kontribusi dari X2. Bagaimana kalau sama Pak? Kalau bodoh pilih sembarang. Tapi biasanya kalau orang membuat code dalam komputer, orang memilihnya dengan indeks terkecil biasanya. Pilih X1 sistematis dulu. Kalau misalnya bodoh ya. Oke. Nah, kalau dalam tabel bagaimana bentuknya? Lihat tanda negatif yang paling negatif itu. Kita sebutkanlah secara kasarnya. Lihat yang paling negatif. Oke, yang paling kecil. Oke, kalau di sini positif ya kan? Itu sebaliknya. Nah kita tandai. Oke, kita tandailah. Berarti X1 akan menjadi basis. Oke, X1 akan menjadi basis. Terus siapa akan digantikannya? Oh ya, ada istilahnya meninggalkan basis, ada living variable. Living kan
living, ya. Living. Oke, kita sudah dapat encoding variabel kita X1. Tapi dia akan menggantikan siapa? Nah, aljabarnya kalian baca. Oke. Nah, kita lakukan di sini rasio, uji rasio. Oke, apa satu lagi kolom di sini? Masih ada space ya? Ini kan bisa space ya? Apa namanya? Bilangnya ada satu lagi ya. Uji rasio. Uji rasio sini aja. Ini tidak ada uji rasio untuk ini aja. Uji rasio. Nah, kalian buat ini tidak apa-apa juga di sini aja dibuat. Oke. Uji rasio, kalian lihat. Bandingkan ini 6 ya. 6 bagi 1. Oke. 6 8 bagi 2. 1 bagi yang 1 tidak ada. Nah, tidak ada jawabannya. Ya. 1 bagi 1 tidak ada ya. Tidak ada rasio dengan bilangan negatif. Dan tidak ada juga rasio dengan bilangan 0. Ya. Tidak ada rasio dengan bilangan negatif dan 0. Karena hanya bisa mencari rasio, ya. Ruas kanan ini kalian bagi dengan koefisien variabel yang akan masuk basis, ya, kecuali bilangan negatif dan 0, ya. 6 dan 4. Dan kalian ambil rasio terkecil, ya. Ambil rasio terkecil. Jadi pemenang uji rasio, ya, yaitu baris kedua. Nah, kita tandai ya baris kedua ini. Kita tandai baris kedua ini, ya. Ini kita namakan dengan kolom pivot. Saya tidak terjemahkan. Ada buku bahasa Indonesia terjemahkannya kunci, kolom kunci gitu. Tapi saya tidak biasa terjemahkan. Nah, ini namanya, ya, baris pivot. Ya. Angka 2 ini yang merupakan irisan dari kolom dan baris pivot kita namakan dengan elemen pivot atau angka pivot. Oke? Nah. Sampai situ ada pertanyaan? Paham? Saya ulangi ya. Untuk menentukan variabel non basis menjadi basis, kita lihat pada baris musi tujuan ini koefisien dari variabel yang paling negatif. Oke? Di sini paling negatif adalah min 3 ya. Berarti X1 adalah variabel yang akan masuk menjadi basis. Oke? Lalu siapa yang akan digantikannya jadi basis? Untuk itu kita lakukan uji rasio, yaitu ruas kanan kita bagi dengan koefisien X1 ini, ya, kecuali bilangan negatif dan 0. Apalagi kita 6 dan 4. Lalu kita ambil rasio terkecil. Oke. Nah, rasio terkecil itu 4, ya. Nah, 4 itu berada pada baris kedua. Ini apa? Sini
X1 akan menggantikan S2 sebagai basis pada baris kedua. Oke? Jadi kita pakai keterangan sini. Oke. Jadi X2 akan menggantikan S2 sebagai basis pada baris kedua ya. Oke. Nah, jarang-jarang ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Terang-terang ini saya hapus. Nah, kita lakukan seperti tadi OBE ya, atau kita lakukan iterasi. Ada yang mengatakan proses pivoting ya, pivoting proses. Oke ya, bahasa Inggrisnya pivoting proses. Kita buat seperti ini. Oke, nah kita sambung saja apanya, kita sambung saja tabelnya. Kalian buat satu-satu boleh juga, buat satu-satu seperti yang di atas itu, buat nama variabelnya. Oke, saya langsung saja. Oke, nah ini 0, baris 0 kita buat ini. Jadi nama variabelnya saya numpang ke atas sini ya. Kalau kalian buat pisah-pisah boleh juga. Ini Z, selalu Z di sini. Z selalu 1 nomor gitu ya. Ini baris 1 baris 0 aksen lah ya. 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen ya. Oke. Z S1 tadi apa tadi? S2 keluar ya, digantikan oleh X1, S3 tetap di sini, S4 tetap di basis. Oke. Nah. Oke. Berarti dia dari A dia ke B. Ya lah. Nah, andai dia kan. Kenapa tidak ke atas? Karena ke B itu lebih besar nilainya daripada di atas. Di atas jadi apa itu? 1 ya, 01 ya. Kecil Z-nya. Nggak mau dia. Ini cara yang menguntungkan. Oke. Nah, ini selalu tetap seperti ini. Boleh kita lakukan lagi. Ini X1 berarti X1 ini jadi 1 ya. Elemen pivot selalu menjadi 1 ya. Ini 0, ini 1, ini setengah, ini 0, ini setengah, ini 0, ini 0, ini 4. Oke. Nah, elemen pivot 1. Ini dikurang aja ini ya. 0, 0, ini 3/2 sepekan 1 setengah 0, 0. Oke. Ini amankan saja. Berapa? 0. Oh, ini sudah 0. Dia lagi. Catat saja. Pindahkan saja. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini operasikan di sini. Jangan
jangan mengubah segala lain ya, tetap pada baris defaultnya ya. Nah, tetap pada baris default. Oke? Itu beda baris-baris yang tadi ada pada sembarangan aja kan? Bukan sembarangan maksudnya bisa pindah-pindah. Kalau ini enggak ya. Tetap kita operasikan ke baris default. Oke? Baris default kita ini berarti ini ditambah 3 kali ini, ya enggak? Ya, ini 1 3 ditambah 3 kali ini 0. Min 2 tambah 3 kali ini berapa? Min 2 ditambah 3 kali setengah berapa tuh? Min setengah ya. Oke. Oke. 0 tambah 3/2 ya. 0 berapa? 0 tambah berapa tadi? 3/2 3 ya. 3 tambah 3 12 ya. 12 ya. Ya. Coba kita tulis lagi fungsi tujuannya. Z dikurang setengah berapa? X2 ditambah 3/2 S2 sama dengan 12 atau Z sama dengan 12 ditambah setengah X2 dikurang 3/2 S2. Nah, untuk menaikkan Z mana yang menentukan menaikkan X atau menaikkan S2? Menaikkan S2 lah. Kalau S2 negatif. Kalau yang menaikkan ini 1 unit berkurang dia 3/2. Nah, kalau dilihat dalam bentuk tabel masih ada nilai negatif sini. Oke? Selagi ada nilai negatif, berarti kalian masih bisa menaikkan. Oke? Nah, kalian pilih yang paling negatif. Berapa paling negatif? Hanya satu-satunya. Ya, tak ada pilihan lah. Ya, tak ada pilihan. Nah, ambil aja ini. Berarti X2 sebagai entering variable yang akan menjadi basis ya. Siapa digantikan X2? Apa yang kita lakukan? Uji rasio. Nah, apa yang kita uji sekarang nih? 2/3/2 berapa tuh? 4/3. Kemudian 4/setengah 8. Apalagi 5/3/2 10/3 2/1. Mana paling kecil? 4/3. Ya. Jadi ini baris default. Apa artinya? Artinya apa? X2 akan menjadi basis pada baris 1 aksen ya, menggantikan S1 ya. Jadi kita lihat X1 X2 akan menjadi basis pada apa? Baris 1 aksen menggantikan S1. Oke. Nah, kita buat aksesoris seperti ini. Kalian buat tabelnya bagus-bagus ya. Tabel jika perlu kalian laminating kan, atau diketik bagus-bagus, karena itu akan jadi rujukan kita juga sampai pertengahan semester nanti tabel ini. Ya. Ya.
5-nya di titik apa tadi? C ya. Satu lagi ya kata saya. Oke. Ini 0 double aksen. Sorry, aksen double, 2 double, 3 double, 4 double. Oke. Ini Z selalu di sini. S1 digantikan oleh X2 ya. Digantikan oleh X2, X1 tetap sini. S3 tetap, S4 tetap. Oke. X2 berarti ini harus elemen kuat menjadi apa? 1. Supaya 1 dikalikan. Boleh dikalikan 2/3 atau dibagi 3/2 boleh. Jadi ini 0, ini 0, ini 1, ini 2/3, ini berapa? Ini 1/3, ini 1/3, ini 0, ini 0, ini 4/3 ya. Oke. Kayak kita ada dapat 5 nanti ya. Ya. Nah, menolak ini gimana? Nah, kalau kalian bingung ya, supaya cepat kerjanya, nah, kerjakan di luar ini. Catat aja yang mana yang akan operasikan ini. Oke. 1 0 min setengah 0 3/2 0 0 12 kan gitu kan ya. Kalian operasikan terhadap ini ya. 0 0 1 2/3 min 1/3 0 0 4/3. Yang pingin kalian 0 itu apa sekarang? Di sini ya. Nah, itu. Berarti kalian kalikan ini dengan setengah semua. Ya kan? Ini kali setengah berapa? Setengah. Ini kali setengah 1/3. 1/3. berapa? 2/6. 1/3 Pak. Iya. 1/3. Sepertiga. Sepertiga. Ini kali setengah. Nah, ini kali setengah. 1/3 Pak. 4/6. Ya. Nah, tambah tuh. 1 0 ini tambah 3. Ini tambah berapa? 3/2 kurang 1/6. 6 ini 9/6 ya. 8/6 Pak. Berapa? 8/6 itu berapa? 4/3. Ini 0 0. Ini 12. Ini 4/6 ini kan 2/3 ya. 2/3 kan. 12 2/3. Nah, salirkan ke sini. 1 0 1/3 berapa? 4/3 0 0 oke. Ini tak di kolomnya ini. Nah, berapa tadi sini? 3. Ini berapa tadi? 4/3. Sini berapa tadi? 1/3. Berapa tadi sini? 2/3. Kayak apa? Di kolom ini. Oke. Nah, apalagi ini 0 kan? Ini ya. Nah, oke. Dikali setengah. Berapa kalian bisa? Coba cari. Saya akan menolkan ini ya. Menolkan ini. Operasikan terhadap ini. Ya. Oke. Kalau bingung, oh di keluar tabel.
Ini sarannya 0, 1, 0, 1, setengah, setengah, 0, setengah, setengah, 0, 0, 4. 4. Terhadap ini ya. Garis default kita 1, 2 per 3, min 1/3, 0, 0, 4 per 3. Kita bikin ini 0 ya. Sama aja tadi kita akan setengah juga ya. Kali min setengah. Kali kita kurang sini sama aja. Oh, Ya. Kita kalikan dengan setengah semua. Ya, kita kurang sini ya. ya Pak. Kalau kurang sini boleh juga terserah kalian lah. Kalian kurang di mana ya sensi kita kurang. Iya. Nah, boleh lah. Oke, kurang ya. 0 dikurang setengah kali 0, 0. 1 dikurang setengah kali 0, 1. Setengah dikurang setengah kali 1, 0. 0 dikurang setengah kali ini, Sepertiga. min Sepertiga. sepertiga. Min Iya. Iya Pak. setengah dikurang kurang tambah Setengah tambah 1/6. berapa? 2/6 Pak. Berapa ini? Sepertiga. Setengah dikurang tambah ya. Tambah 1/6. 1/6 ya. Ini berapa per 6 nih? 3/6, 4/6, 2/3. 2/3. Ini 0, 0 ini 4. 4 dikurang 2/3. Berapa nih? 4 ini berapa per 3? 10/3. 12. Berarti 10/3. Nah, pindahkan sini. Kalau bingung tinggal situ lah. Nah, ini berapa? 0, 1, 0, min 1/3, 2/3, 0, 0, 10/3. Oke. Berapa lagi tuh? Nah, ini lagi. Ya. Yang ini lagi. Dari sini 0, 0, 0, 0, 3/2, 0, setengah, 1, 0,5. Kita bikin mana 0? Oh, ini kita bikin ini 0 ya. Oke, berarti kita kali ini 3/2. Kurang ya nak? 0 dikurang 3/2 kali 0, 0. 0 dikurang 3/2 kali 0, 0. 3/2 dikurang, ini tekniknya ya. 3/2 kurang 3/2 kali 1, 0. 0 dikurang min 1. Setengah ditambah setengah ya. 1 ya. Ini 1, ini 0. Ini 0. 5 dikurang 4/3, 2, 3 ya. 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 3. Oke. Pak, yang itu 1 kurang 3/2. Yang mana? Yang itu 1 lah Pak. Yang ini. Yang 0, iya. Ini. Oh, 1 ya. Sorry. 1. Ini benar 3 ya. Oke. Nah, salin 0, 0, 0, min 1, 1, 1, 0, 3. Oke. Ya. Nah, ini udah nih. Kurangin aja. 1 ini kurangi. Ya. Supaya jangan bingung. Taruh di sini juga lah. Taruh di sini. Nah, supaya tidak bingung kalian. Itu rame kan. Salah satu tunjuk nanti kan. Makanya perlu ditandai. Ya. Apa itu? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, berapa? 2. Oke. Kita bikin 0 ya. Nanti kita kurang aja ya. Ya, 0, 0, ini 2/3, 0,
2 kurang 4/3. 2/3. 2/3. Kata sini. 0, 0, 0, min 2/3, 1/3, 0, 1, 2/3. Ini iterasi 1, iterasi 2 ya. Nah, iterasi 1, ini dapat iterasi 0. Oke. Iterasi 0. Nah, lihat masih ada nggak yang negatif pada baris 0 itu? Nah, ada lagi ya? Artinya Z itu sekarang kalau kita tulis, Z sama dengan 12 2/3 dikurang 1/3 apa tuh? S1 dikurang 4/3 S2, atau ini sama dengan 12 2/3 dikurang 1/3 S1 ditambah 4/3 S2. Nah, tidak ada lagi ya yang bisa kita naikkan, karena menaikkan S1 1 unit berarti mengurangi nilai fungsi tujuan 1/3. Menaikkan S2 1 unit mengurangi fungsi tujuan 4/3. Nah, tidak ada lagi. Nah, ini ciri-ciri kita sudah mendapatkan solusi optimal. Oke? Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ketika non basis sudah positif, atau secara kasarnya pada baris fungsi tujuannya tidak ada lagi variabel bernilai negatif. Oke? Nah, kemudian basisnya sudah oke. Z basis 1, 0, 0, X2 basis 1, 0, 0, 0, 0, X1 basis pada kolom X1 1, pada baris lainnya 0, S3 mana kolom S3 sini 1, kemudian yang lainnya 0, S4 basis mana kolom S4 ini 1, lainnya 0. Oke, dan ruas kanan sudah positif. Dapat kita titik apa kemarin itu? Titik C. Iya, betul kan? Betul. S3 nya 3, S4 nya 2/3. Cek, betul. Nah, cek. Ini 3, ini 2/3. Selesai. Oke? Kan mudah ya? Sudah kan? Pintar simple ya? Nggak diceknya semua kan? Dan diceknya ke 15 nya itu kan? Punya 3 perubahan basis saja. Dari basis yang lagi 0,0 menjadi berapa tadi? 4,0 ke titik B, kemudian dia bergerak lagi ke titik C. Dapat, selesai. Oke? Nah, kriteria optimalitas. Oke? Pertama, pada baris fungsi tujuan atau baris 0 ya, baris 0 serah 0 apa, 0 aksen, 0 double aksen ya, tidak ada lagi variabel yang negatif. Oke? Ya. Tidak ada variabel yang negatif. Itu aja dilihat. Oke.
Selesai. Oke, jadi solusi optimal untuk masalah program kita singkat preliminary MPL ini adalah X1 sama dengan, lihat X1 10. Jangan salah, lihat nomor 3. X2 sama dengan 4/3. Yang variabel tidak usah ditulis ya. Kita kan variabel asli kita kan X1 X2, cat jenis 1 dan cat jenis 2, dan Z sama dengan 12 2. Nanti kalau ada project yang ditulis ini kan solusi matematiknya, orang tak kenal X1 itu apa yang ditulis, artinya pusat tersebut sebaiknya memproduksi cat jenis 1 sebanyak 10/3 ton per hari per minggu, terserah nanti ya soalnya, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 12 juta rupiah. Oke, mantap nggak? Kita akan latihan. Nanti kita akan lihat jenis-jenis ya, jenis-jenis solusi. Kemarin dengan grafik kita sudah lihat solusi apa, jenis-jenis solusi dari grafiknya. Nanti kita akan lihat juga ciri-ciri solusi dari tabel simplex ini. Ketika tabelnya seperti apa sehingga dia kita kategorikan sebagai solusi banyak. Nanti ada juga ciri-ciri dalam tabel ini, dalam tabel simplex. Oke? Nah, mungkin besok pertemuan berikutnya kita lanjutkanlah untuk melihat ciri-ciri solusi berdasarkan tabel simplex. Oke. Nah, ini kalian apa dulu? Kalian pahami dulu yang bentuk yang biasa-biasa kalian, tidak ada kasus di sini ya. Nah, ulangi lagi ya, dicoba lagi. Boleh soal ini aja tidak apa-apa, tapi kalian coba sendiri. Oke? Cobakan sendiri. Oke? Nah, bagi yang mahir dengan Excel ini bisa kalian kerjakan dengan Excel. Nanti kita bareng-bareng nanti kerjakan dengan Excel, manual tapi dengan Excel. Nanti baru kita kerjakan dengan Excel tapi tidak manual, dengan softwarenya, solver namanya. Oke? Solver ya. Nanti kalian install di apa kalian di Excel kalian, solver di adminnya nanti. Oke, nanti kita kerjakan ini. Nantilah setelah kita quiz pertemuan keempat, kita nanti quiz. Kita pertemuan ketiga sekarang ya. Iya, Pak. Nah, pertemuan minggu depan kita buat lagi videonya untuk ini, untuk kuliah kita ini. Lalu nanti pertemuan keempat kita quiz. Tapi kita bertemu juga kan, kita rekam juga kuliah kita. Nah, nanti setelah quiz baru kita main-main dengan Excel ya. Penggembira biasa seperti itu saya, karena setelah quiz juga saya banyak stres juga. Kok tidak bisa ketika bapak terangkan bisa pak, ngerti kami pak, oh itulah pak, tapi saya yang penting kan ngerti konsep apa itu basis. Nah, kadang-kadang saya tidak ngasih soal dari awal, enggak selesaikanlah soal enggak. Saya lihat di pertengahannya kan tidak ada, kadang-kadang langsung sama dengan aja saya buat kan, selesaikanlah program leader ini, tak ada kecil sama dengan semua. Ya, kalian lihatlah di situ, ini ada basis nggak ya? Mana basis ya? Bisa dilihat tanda sudah sama dengan. Tak mungkinlah saya lain-lain dari itu. Sebut tanda sama dengan tapi tidak ada basis di situ, tidak mungkin lah. Karena pelajaran tentang itu hanya baru sampai di situ. Jadi untuk tingkat lanjutnya memang ada nanti. Ketika constraint kita tanda sama dengan, ada teknisnya nanti. Bagaimana cara menyelesaikannya. Karena constraint kita bisa seperti ini nanti, bisa sama dengan, bisa besar sama dengan. Ini kita bahas semua. Sekarang baru kita belajar ini. Sampai quiz nanti aja ini baru ini.
ketika ada sama dengan berarti di situ ada basisnya selipkan. Nah, ketika kalian tidak mengerti konsep basis standar tadi, ini bingung kan? Sudah ada seperti ini, ditambahnya juga, misalnya X1 ditambah X2 misalnya kan, sama dengan, misalnya kan, buat contoh sini ya, 6 misalnya kan, X2 tambah X3 misalnya saya buat berapa misalnya 8. Nah, selesaikan ini. Bingung dia kan? Mana basis ini? Mana basis? Ya, mana basis program kalian? Mana basis? Hah? Ini 1 0 0. Ini 1 ini 1. Oh, ini 0 1. Ini 0 1. 0 1. Nah, mana basis? 1 2. Ada ini kan? Iya, Pak. Ada, nanti ada bisa saya buatkan nanti. Ketika ada sama dengan sini, karena pelajaran kita baru sampai sini. Nah mungkin yang ini saya tanyakan. Nah mungkin ini saya tanyakan. Pasti bisa kalian cari mana yang basis. Ketika sudah ketemu basis, kan kalian tinggal buat simpleknya aja. Basisnya apa sini? Basis, basis Z. Nah ini apa basis ini? Apa basis ini? Ini. Tinggal kalian cek apakah ini sudah optimal atau belum. Enggak? Iya, Pak. Apa cek sudah optimal? Tidak ada lagi yang negatif. Kalau ada yang positif berarti belum optimal. Nah, bagaimana supaya dia proses selanjutnya? Ya, cari variabel akan jadi basis. Apa kriterianya? Cari yang paling negatif. Seperti itu. Nah, kalau pertama itu min 3 berarti X1 menjadi basis. Kalau hanya 1 ya satu-satunya itulah. Nah, kalau sama pilih sembarang. Oke? Nah, itu. Kan mudah, ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira gimana sulitnya? Saya rasa-rasanya mahasiswa banyak yang tidak mengerti pada proses OBE. Ya, kebanyakan. Oleh sebab itu saya juga kalian untuk berlatih. Ya, makanya yang 15 tadi itu kerjakan terus untuk latihan OBE. Ya, yang ini yang simpleknya smart choice, memilih dengan bijak. Oke, dia tidak mencek semua kemungkinan, tapi dia simplek ini dia pergi dari satu solusi basis ke solusi basis yang baik, yang lebih bagus dari sebelumnya. Oke, dan dia berhenti ketika tidak ada lagi yang lebih bagus. Oke. Nah, saya rasa untuk hari ini segitu aja. Nanti kita sambung minggu depannya. Terima kasih.